الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ويقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang esa, Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi janji-janjinya, Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi pertolongannya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memohonnya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di tempat yang mulia, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sabdakan, al-masjidu baitullah, masjid ini adalah rumahnya Allah. Baitul qul taqiyyin, rumahnya orang-orang bertakwa. Majalisul anbiya, majlisnya para nabi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti menginginkan kalau suatu hari ketika Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita semuanya, ingin kembali ke tempat yang baik, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, orang miskinkah, orang kayakah, pejabatkah, petanikah, orang soleh, orang yang bertakwa, bahkan orang yang durhaka pun, sekaligus mereka kalau ditanya pasti menginginkan masuk surganya Allah. Namun hadirin Allah Subhanahu wa taala, memasuki surga Allah tidak ada hubungannya dengan amal kebaikan kita, melainkan seseorang dimasukkan ke dalam surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dulu ada seorang yang beribadah selama 450 tahun. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan, dan ibadah ini tidak ada campur aduk dengan kemaksiatan, murni dia beribadah kepada Allah, maka Allah memerintahkan malaikat, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Maka orang berkata, ya Allah, aku ingin memasuki surga dengan amalku. Kata Allah, tidak, kamu masuk surga adalah dengan rahmatku. Orang ini ngotot, ya Allah, masukkan aku dengan amalku. Maka Allah perintahkan, wahai malaikat, kalau memang dia kekeh, dia memperkuat dirinya bahwa dia ingin masuk dengan amal, sekarang timbalah amalnya. Maka amal yang 450 tahun yang tidak ada campur aduk sedikit pun di dalamnya kemaksiatan, Allah timbang dengan hanya nikmat mata sebelah saja. Ternyata nikmat mata sebelah lebih berat daripada amalnya.
Jawaban Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sering mendengar dengan salat bisa masuk surga, dengan zakat bisa masuk surga, dengan saum bisa masuk surga, dengan haji bisa masuk surga, namun itu semua Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya kecuali itu adalah murni dari rahmatnya Allah. Ketika sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Begitupun engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, begitupun aku, illa ayyataghamani Allah birrahmatih, kecuali memang orang itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini yang kita cari adalah keridhaan Allah, yang kita cari adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan kita kelihatannya sepele, walaupun amalan kita kelihatannya kecil, tapi kalau amal ini mendatangkan kecintaan Allah, maka ini akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," dalam hadis riwayat Muslim, 3 sahabat berbeda bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama. Ayyul amal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Sahabat yang kedua bertanya lagi, ayyul amal ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tapi dengan jawaban yang berbeda. Al-birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama, ayyul amal ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda, al-jihadu fisabilillah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu lagi daripada amalan yang mendatangkan kecintaan Allah dan paling dicintai oleh Allah, ketika sahabat bertanya, ayyul amal ahabbu ilallah? Ayyul amal afdal ilallah? Amal apakah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah? Salah satunya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyru min Dzulhijjah, yaitu 10 hari-hari di Dzulhijjah. Hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita menghadirkan kita di bulan yang agung, di bulan yang berkah, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana di dalamnya ada keutamaan-keutamaan. Salah satunya bagi orang-orang yang tidak menunaikan haji, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan puasa, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Apa keuntungannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan puasa di hari itu, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya 1 tahun kemudian dan 1 tahun yang sudah lewat. 2 tahun Allah ampunkan dosanya. Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi, besok hari Sabtu, kemudian hari Ahad, itu tanggal 8-9, di saatnya di mana Nabi menganjurkan, kenapa? Supaya kita sama-sama memberikan perhatian kepada orang-orang yang sedang melaksanakan haji. Mereka dalam keadaan susah payah panas, maka kita pun harus merasakan kesusahan mereka dengan cara melaksanakan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk mengerjakan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.